semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Bunda Osman. Di video kali ini aku akan membuat video pelengkap cerita promil aku kemarin gitu. Karena memang ada beberapa part yang kelupaan aku menyampaikan. Nah, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin berkembang dan semakin luas manfaatnya. Nah, di video aku yang sebelumnya aku udah cerita ya pengalaman promil aku gitu kan, dari part 1 sampai part 3 gitu kan. Aku udah ceritain ikhtiar fisiknya atau ikhtiar lahirnya, juga ikhtiar langitnya gitu, apa aja yang aku sampaikan. Tapi ternyata setelah video itu diupload, aku baru ingat gitu, oh iya ada ini yang harus ku sampaikan tapi kelupaan gitu. Makanya aku ingin membuat video ini untuk video pelengkap dari video promil-promil aku yang sebelumnya gitu. Nah, oke. Yang pertama yang ingin aku sampaikan itu adalah bahwa PCOS itu ya, atau bahasa mudahnya itu sel telur kecil itu, bisa datang kepada para perempuan yang menantikan anak kedua atau anak ketiga, nggak cuman anak pertama aja gitu. Karena aku beberapa kali mendapat cerita, iya nih temen aku baru promil anak kedua ternyata belum hamil-hamil karena PCOS misalnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dulu anak pertamanya itu tuh cepet gitu, setiap habis nikah langsung hamil gitu, ternyata ini mau anak kedua mau anak ketiga mungkin itu kok kayak susah gitu kan, padahal masih usia produktif. Nah, itu tidak ada salahnya juga gitu untuk coba USG transvaginal gitu, untuk memastikan bahwa ini memang benar PCOS atau enggak gitu. Kalau enggak sih ya alhamdulillah gitu, tapi kan nggak ada salahnya kita memastikan. Nah, pokoknya tetap semangat ya untuk ibu-ibu yang lagi promil anak pertama maupun anak kedua, anak ketiga, apalagi yang udah jelas-jelas terdiagnosa sama seperti aku gitu, PCOS. Tenang aja, bisa kok insya Allah hamil. Nah, oke, yang pengen aku sampaikan lagi di ikhtiar fisiknya atau bahasanya tuh ya ikhtiar buminya kayak gitu kan. Itu tuh aku lupa menyampaikan tentang pentingnya olahraga gitu. Waktu itu, waktu aku ke dokter Eni setelah USG transvaginal itu kan dikasih tulis, ini ya Mbak melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Dari beliau itu menyarankan jalan pagi gitu. Nggak perlu setiap hari, aku pun dulu juga nggak tiap hari. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu udah cukup banget. Terus aku juga dulu itu rutin senam aerobik gitu, jadi di tempat tinggal, deket tempat aku tinggal itu tuh ada senam aerobik ibu-ibu gitulah. Setiap seminggu sekali aku tuh pasti aku paksain tuh, pokoknya aku harus gerak, aku harus berkeringat banyak, aku harus sehat gitu kan. Karena emang beda teman-teman rasanya antara sebelum aku rutin ikut senam itu, aku tuh termasuknya jarang gerak gitu, karena pekerjaanku yang namanya di kantor duduk di depan gadget gitu kan, lama dan nggak pernah olahraga yang bener-bener kita mengalokasikan waktu untuk olahraga ya, bukan mencuci piring. Itu kan terhitung olahraga dan berkeringat ya, betul itu berkeringat, tapi beda loh rasanya antara kita bener-bener spending waktu sekitar 2 jam atau 3 jam seminggu sekali untuk berkeringat lebih, untuk senam aerobik misalnya, sama kita cuma melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah biasa yang memang itu juga membuat berkeringat gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman yang sedang promil dan yang terindikasi atau terdiagnosa PCOS sama seperti aku, untuk mengusahakan ikut aja senam aerobik seminggu sekali. Bisa ke sanggar senam, atau kalau emang susah ditemukan karena masih pandemi gitu kan, bisa senam sendiri di rumah, asalkan niatkan itu memang benar-benar fokus terus, dan kalian bisa teman-teman bisa berkeringat. Nah, itu tadi yang kelupaan aku ceritain di bagian ikhtiar buminya ya. Sekarang bagian ikhtiar langitnya. Sebelumnya mohon maaf, kemarin itu aku cerita ikhtiar langit ini itu bukan maksud aku untuk aku pengen memperlihatkan aku ria atau apa gitu, enggak, sama sekali enggak teman-teman. Aku benar-benar menceritakan karena aku pengen gitu, yang merasakan kebahagiaan hamil setelah lama menantikan tuh nggak cuman aku aja, nggak cuman aku sama suamiku aja gitu, tapi juga semua bisa merasakan gitu. Atau mungkin yang udah lama menunggu anak kedua belum berhasil juga, itu juga aku pengen
teman-teman juga merasakan ya gitu, ayo coba gitu, siapa tahu berhasil juga kayak gitu. Tidak ada salahnya juga kan mencoba kayak gitu. Nah terus di bagian sedekah subuhnya itu aku juga kurang jelas mendefinisikannya gitu. Jadi sedekah subuh yang aku lakukan itu aku nyediain satu kotak di rumah. Kalau nggak ada bisa pakai dompet yang biasanya kan souvenir itu banyak tuh. Nah pakai dompet itu ditulisin tuh dompet sedekah subuh misalnya, itu dimasukin ke situ misalnya berapa, pokoknya siap habis selesai sholat, selesai baca Quran misalnya, sebelum pagi ya, jadi masih bener-bener habis subuh diusahakan itu tuh langsung dimasukin sambil doa. Ya Allah, melalui sedekah ini aku memohon kepadamu keturunan terbaik untukku dan untuk keluargaku yang bla 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 kayak gitu kan. Dimasukin aja tuh terus setiap hari, nggak perlu banyak gitu, nggak, dikit-dikit juga nggak apa-apa gitu. Nah nanti kalau sekiranya isinya udah agak banyak, mungkin udah sekitar ya hampir sebulan atau mungkin 3 minggu, ya terserah teman-teman sih, itu nanti bisa donasikan gitu kan, atau disedekahkan. Nah cara aku mensedekahkan, aku lebih memilih yang via transfer gitu. Jadi kan misalnya nih di kotak sedekah subuhnya itu udah dapet misalnya berapa ya, misalnya 100.000 ya misalnya. Kalau lebih banyak alhamdulillah. Tuh 100.000 itu kan ada tuh uang recehnya itu yang di kotak itu. Nah aku lebih milih aku terus sedekah lewat m-banking ke mana lah, terserah, bisa ke ya pokoknya terserah teman-teman ya. Sedekah tuh nggak harus ke jauh-jauh, ke keluarga pun juga bisa gitu kan. Nah itu terus ditransfer, terus yang uang yang aku kumpulin itu pakai lagi untuk belanja. Jadi itu cara yang aku gunakan gitu. Kalaupun langsung disedekahkan langsung ke masjid misalnya dalam bentuk kotak itu ya nggak apa-apa juga. Intinya sebisa mungkin jangan lama-lama juga. Kalau aku ya, menurut kami itu jangan lama-lama juga gitu. Pokoknya begitu udah kelihatan ada langsung sedekahkan. Nanti habis itu kumpulin lagi, sedekah subuh lagi. Udah kelihatan ada lagi, sedekahkan lagi kayak gitu. Nah itu dulu video dari aku tentang pelengkap cerita program berhasil hamil aku, PCOS, rahim retro, dinding rahim kurang tebal di usia pernikahan hampir 2,5 tahun aku kemarin. Semoga videonya bermanfaat, dan mungkin next aku akan membuat video tentang cosplay makanan-makananku waktu promil dulu gitu kan. Jus-jus apa aja yang aku buat. Terus juga waktu Ramadan 2020 itu aku sahur dengan apa aja, itu insya Allah akan aku bikinkan segera. Semoga kehadiran video ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman yang masih berjuang hamil gitu kan. Semoga segera diberikan momongan, semoga segera berhasil, dan yang penting keep fighting and keep happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.